Hai guys, balik lagi sama kita dari Monkey Cycle Show. Hello, welcome back. Oke guys, kita mau update. Minggu ini ada apa ya? Kita mau ada map ride tanggal 2 Agustus. Kalau lancar tanggal 2 Agustus ya. All bikes are welcome. Nanti bakal kita share rutenya mungkin 2 Agustus tuh hari apa ya? Sabtu biar pada fresh baru gajian. Biar pada bisa ya weekend kan. Weekend refreshment bakal di provide. Jadi kalian datang aja, tinggal goes, tinggal makan, tinggal ngopi, tinggal pulang. Terus rutenya asik lah, nanjak tipis-tipis, muter kota sedikit, nanjak tipis-tipis, terus kita ngopi. Berapa kilo tuh? Ini kemarin gue bikin kurang lebih 35 kilo. Elevasi? Elevasi masih rahasia, tunggu aja nanti. Biar pokoknya ya. turunnya sih 600 meter, berarti kurang lebih nanjaknya berapa meter. Tapi asik lah, happy-happy aja. Gue udah lama juga gak gue. Ya, makanya gue dari sekarang. Oke, kita minggu ini mau bahas apa ya? Map ada refreshment ya? Oh iya, map juga ada refreshment. Ada refreshment ya? Refreshment program, jadi kalian, tapi kali ini dia Apa? Accept semua jersey ya? Enggak, semua. Ya jersey Rafa, jersey PNS, jersey map juga. Yang penting keadaannya masih bagus, layak lah buat kalau lu jual ke orang tuh layak gitu. Jangan lu mau jual sendiri aja lu ngerasa nggak mau beli gitu. Ya jangan harap itu mau diterima gitu. Jangan udah dulu kayak temen gue jualan udah bekas bolong atau enggak keleknya basket gitu. Janganlah nama teman saya itu. Oke, lanjut kita mau ngomongin Tour de France tahun ini. Seru sih. Seru ya, biarpun sekarang agak susah nontonnya nih. Di cycling yang gratisan udah gak bisa nonton guys. Kalau kalian ada yang tahu nonton di mana, share deh di komen. Kita lumayan susah juga nih mau nonton. Kecuali lu langganan itu Eurosport. First Media bisa nonton di Eurosport. Yang amazing itu Tour de France tahun ini nggak ada sepeda climbing. Iya, semua aero ya, pakai sepeda aero. Aerobike gimana nih pendapatnya? Kenapa coba pakai sepeda aero? Biar cepet. Ya pasti sih. Biar aero. Soalnya kayaknya kalau sepeda climbing tuh susah buat di flat sama buat turunan kali ya. Iya kali ya. Terus kan aerobike zaman sekarang lebih udah enteng. Bisa jatuhnya ke all around juga kali ya. Bisa jatuhnya ke all around kayak SL8. Sekarang ini kayak sepeda Jonas dia pakai Cervelo S5 ya? S5. Ini aero banget. Iya, dia aero banget. nanjak kenceng-kenceng aja. Iya. Berarti bocot ya kalau misalkan kalau aerobike nggak bisa climbing tuh sekarang udah nggak mungkin lah, kayak bisa-bisa aja Jonas aja. Iya. Jonas. Betul, lu aja lemah. Ya bener. Kaki lu aja kurang kuat. Sepeda Jonas Vingegaard dia pakai Cervelo S5. Grup set SRAM Red E1. Kacau. One by lah gitu. Lihat One itu by, iya benar. Gede banget itu centric. Dia juga pakai crank armnya pendek banget, sempet sampai pakai 150 mah, tapi nanti kita bahas lagi. Ini sepeda Pogacar, apa ini tipenya? Y1RS. Ini kacau aero banget juga. Ini kacau banget bentuknya. Iya. Ini sepeda terabsurd. Ini lebih absurd dari S5 ini. Tapi bagus sih. Jangan Pak, nanti kamu di boykot sama orang-orang yang kecuali suka kalau Nago mau sponsorin acara ini, I'll take my words back. Pogacar terus setelah itu pakai apa? Dura S, Carbon TI, crankset, chainring, wheelset and V. Oh bannya ini yang baru nih GP 5000 Arch Type. Aduh, pengen sih. Belum masuk ya? Kapan ya? Belum. Kemarin nanya belum ada tuh. Lama nih Continental Indo, tolong dibantu tolong dong. Udah gak sabar nih pengen cobain. Colek dikit, siapa tahu kita dapat barang buat tes di gitu ya, review. buat dites ya. Boleh kali.
Iya, kita jualannya Conti doang loh, FYI. Van der Poel favorit gue tahun ini. Tapi sih agak loyo. Akhirnya dia ini kan abandon kan? Oh iya? Udah, Stage nggak tahu. berapa? Kemarin 12. Di anjing. Lemah lu Dia mati. sama Remco udah abandon. Aduh, sedih sih. Padahal ngejagoin banget Van der Poel pakai Canyon Aero. Aerot. Ini juga aero parah, lihat tube-nya gede-gede gini. Iya, tubnya gede-gede. Grup set Shimano Dura Ace. Wheel set Dura Ace ban Vittoria. Bannya tebal, kayak tebal banget gini ya. 30 pasti dia pakai. Ini tubeless 10 gak sih? lah 30. Oh iya pasti tubeless lah. Karena kan udah pada pakai tubeless semua. Saddle Sela Italia, keren sih. Bagus lah. Lanjut, ini sepeda Remco. Ah udahlah, percuma dia omongin orang udah Abandon. abandon. Janganlah. Ini mungkin bisa dibilang SL8 salah satu sepeda yang nggak aero banget. Emang datang dari SL7, sekarang Feng-nya udah nggak ada ya? Enggak. Udah nyatu semua ke Bench, Specialized Bench udah nggak ada. SL8 Tarmac. Jadi bisa dibilang mungkin ini salah satu sepeda yang paling climbing. Dan paling favorit ya. Untuk saat ini kalau kalian lihat tuh Bandung, Jakarta tuh S-Works Iya. tuh Swag banget. SL8 di mana-mana. Tapi emang reviewnya yang udah pakai. Iya, kayak, iya. Ini enak banget anjing. enak banget gitu. kayak pindah dari Iya. brand mana ke SL8. Wah gila, gue nyesel nih dari dulu nggak pakai ini. Wih gila. Gila Koko banget aku ya sih. gitu. Gila banget ya coba. Grup set lagi-lagi Dura Ace 12 speed di itu. Shimano lah ya, Disc brake. Shimano. Sekarang nggak ada yang nggak disc brake ya semuanya. Iya semua nggak ada yang nggak disc brake. Wheel set Roval. Ya gitulah standar-standar Iya aja pasti, bro. pasti profil kan 5. Rata-rata 5 lah ya, profil 5 tuh. Nah ini lebih Wheel menarik. set. Ini sepeda ala Philip. BMC. Ini harusnya road machine kali ya. Atau time machine ya. Kayaknya time machine deh kalau nggak salah. BMC tuh Ini si lebih aero. aeronya time machine kalau nggak salah. Grup set SRAM-Red Iwan. Aduh cakep. Keren Iwan. anjing SRAM-Red ini. Gue lagi nungguin Emang. SRAM Force-nya aja deh. Wheel set SRAM Red, British. SRAM Force, SRAM Rival, semuanya udah pakai yang, aduh yang E1 modelnya bagus hood model banget baru. sih. Bakal seru juga tuh kalau bahas. Oh iya. Grup set Next ya. ya Dura S Shimano versus Versus SRAM. SRAM. Kalau dulu gua tim Shimano banget waktu zaman di itu. Sekarang? Sekarang mungkin mau mulai pindah hati. Apalagi kalau mungkin SRAM mau sponsorin saya. Oh jelas. Tour de France. Stage 16 kemarin gua nonton. Wah kacau banget. Waktu lu nonton gak? Gue nggak nonton full sih, cuma nonton cuplikan doang ya. Tapi ya itu kan yang Ben Healy itu kan, Ben Healy sama Alaphilippe. Iya, kan? Bukan bukan Alaphilippe. Valentin Aduh siapa Valentin sih namanya? Paret. Iya itu yang terakhir di Gaclek di terakhir itu. Tapi yang seru itu waktu Si Vingegaard Jonas sama si gas-gasan. Jonas sama Poggi. Iya. Iya. Kurang lebih 1,2 kilo lagi gas-gasan. Terus mereka kayak Tadinya si Hah? Vingegaard udah ngegas, akhirnya ditempel terus. terus digas balik kan. Maksudnya kayak mereka tuh jadi kayak tim gitu tau gak tarik-tarikan ngerasa gak sih? Tarik-tarikan. Terus ujung-ujungnya sisa tuh ini 3 kilo Vingegaard ngegas lagi. Sampai udah berdiri-berdiri, Pogacarnya santai aja nunduk di belakang. Iyalah minta ditarikin. Mungkin kayak Ini Ben Healy Vingegaard- sama Valentin Paret. Wah, gas-gasan. Kacau. Kayak Vingegaard ngomong gak sih kayak dalam hati? Goblok anjing Poggi, tarikan kali gantian gitu ya, capek gue anjing gitu. Mungkin gak kayak gitu ya? out of record gitu ya. Kayak di dalam hatinya tuh anjing tukeran kali. Sampai pada akhirnya 1,2 kilo lagi Pogacar ngegas. Iya. Anjing keren banget Pogi. Wah, kacau. Parah sih, emang kayak alien nih itu orang kayak Kayak tenaganya gak habis-habis cuy. Bukan manusia. Tuh. Pogacar ngegas sampai akhirnya si Vingegaard-nya berapa Ya meter udah. mau finish dia udah udahlah kayaknya nggak Ya. kekejar juga. Tuh kan ini kan si Ini Valentin. gila sih. Maksudnya nggak nyangka aja si Ben Healy sama si Valentin itu tiba-tiba tuh kayak narik lebih cepat daripada si Poggi sih. Ya Pogi Nggak nggak perlu nyangka. cepet-cepet, dia ngapain cepet-cepet, yang penting dia dekat aja sama Iya bener. Jonas. Ya bener cuman kayak nggak gue pikir tuh kayak bakal sampai akhir. Ternyata di Gaclek cuy. Gaclek. Ngeri.
Oke, lanjut ke ngomongin finger guard sama Pogacar itu sempat dari tahun lalu atau 2 tahun lalu pindah dari crank 172,5 ke 165 sekarang. Sekarang dari data yang bisa gua Google sih 165 mm ya. Kalau nggak salah ada yang pakai 150 deh, cuman finger guard. Finger guard ya? Finger guard itu sempat pakai crank 150 mm. 150 panjang ya, panjang cranknya. Terus dia pakai one by lagi. Ya. Coba pendek banget. Rata-rata sepeda yang grup set yang datang di Indonesia itu grup setnya 170 mm. Ya. Kemana lu? Oh ini. Kalau orang yang masih nanya crank arm tuh apa? Panjang crank tuh apa nih? Ini ya. Dari spindle ini, dari tengah sini ke sini. Nah, itu panjang sampai ke tengah sini. Ini ya, bolong sini. Nah, itu dia pakai cuma 150 mm. Nah. Yang ada di sepeda lu itu pasti kurang lebih kalau nggak 170, 172,5. Jarang lah, tapi 172,5 kalau size gede kayaknya. Iya. Dan itu tuh industri standar yang banyak bike fitter juga bilang udah salah banget. Ya mungkin terinfluence juga sama Pogacar. Tapi dari yang gue juga udah coba dari 170, 172,5 gue pernah pakai. Sekarang gue ada sepeda yang pakai 165 mm juga crank armnya. Apa bedanya? Bedanya apa ya? Lu nggak terlalu tinggi gitu ngangkat kakinya gitu. Jadi cadence lebih bagus. Apalagi kalau yang gue research selama ini sih ya, benefitnya itu ada increase hip angle. Artinya tuh apa? Kalau lu nggak bisa. Nah, kalau lu nggak bisa taruh lutut lu nempelin ke sini. Nah, berarti lu mobility lu kalau nggak, berarti lu kurang fleksibel. Nah, lu bisa, berarti lu kan biarpun berisi, biarpun gendut tapi fleksibel kan. Anjing, nah. di bol banget gendutnya. Nah, jadi lebih apa namanya? Lebih mobility apa? Ya, lebih enak lah geraknya. Apalagi kalau lu orangnya cadence banget gitu. Tapi like all things in cycling, lu harus bener-bener coba, baru lu tahu bedanya apa. Karena kalau enggak, lu diomongin orang doang juga percuma gitu. Kayak kita selama ini jualan bib gitu, lu harusnya pakai size S bro. Tapi lu gak pernah coba dan gak pernah ngerasain. Enggak bro, gue di Uniqlo beli baju size M, jadi gue beli bib, beli jersey size M. Salah, tetot, salah. Gitu, jadi emang harus dicoba. Tapi menurut research yang gue udah baca-baca selama ini, jadi kenapa sih lu harus pakai crank yang lebih pendek? Nah, siapa juga yang harus pakai gitu? Karena banyak benefitnya dibanding disadvantage-nya. Jadi kalau misalnya tinggi BB to saddle lu, tinggi duduk lu maybe 65, 67, atau mungkin kayak gue juga 71, di bawah itulah lu boleh cobain crank 165 mm. Terus kalau hip lu gak fleksibel tadi yang gue bilang, kalau misalnya lu dulu harusnya pakainya 165 kan dari gendut ya. Kan kalau orang gendut kan dia agak susah begini. Ketahan perut, Ketahan perut. Jadi kalau lu pakai 165 tuh lu lebih enak cadence-nya gitu. Jadi enggak. Soalnya kalau lu panjang kan otomatis kaki lu harus lebih naik gitu kan. Tuh. Terus kalau kaki lu perbandingan torso sama kaki lu lebih panjang badan atau lebih panjang kaki? Lebih panjang badan. Lebih panjang badan berarti kaki lu kan lebih pendek. Lu juga boleh coba karena bakal improve banget dari posisi lu. Soalnya kalau lu pakai crank kepanjangan, nanti lu bakal kayak goyang-goyang gitu. Hipnya ya? Iya, hipnya goyang-goyang. Nah, apalagi kalau dari awalnya posisi tinggi saddle udah gak betul. Sebenarnya pengaruh ke tinggi orang gak? Ya kalau orangnya tinggi tapi kakinya pendek, King Kong. Itu King Kong, bukan orang. Berarti bisa nggak menyimpulkan kalau orang misalkan di bawah
Sita 170 lah, di bawah 170, let's say 165 gitu, pakai cranknya yang kecil aja gitu. Di bawah 170 mm, jadi di 165, maksimal di 170, terus orang yang di atas 175, kita ngomong 170 atau 172 setengah kayak gitu. Ya itu bisa kan gak? industri standar sebenarnya, mereka kan Iya, emang iya, dari dulu begitu. Oh lu tinggi segini nih, oh iya lu jadi pakai crank segini ya. Sebenarnya kan tergantung orang-orang juga. Ya. Tuh. Emang lebih banyak benefitnya dibanding disadvantage-nya. Memang ada disadvantage-nya sih. Apa tuh? Kalau anggaplah kalau lu mesin tuas, kalau lu crank lu makin panjang, kan leverage lu, Ya, kayak- lever lu lebih Ya lebih tuas, lu lebih panjang, lu Lebih bakal panjang. produce more power. Hah. Itu bakal benefit banget kalau lu crit racing, kriterium. Kalau lu lagi balap terus lu butuh instant power, kayak lu berdiri terus lu langsung gas. Kalau lu pakai crank yang lebih panjang, pasti powernya lebih instan. Jadi mungkin grafiknya dari lu lagi ngecek tiba-tiba langsung das gitu, langsung naik. Tapi kalau lu pakai 165 karena dia levernya lebih pendek, jadi pasti lu grafiknya agak baru gitu. Kalau lu butuh bener-bener selasaan nih mau Ya. last sprint, Ah. lu tiba-tiba udah belok, lu langsung pengen gas, pasti yang cranknya 170, yang cranknya lebih panjang, pasti lebih enak. lebih maju duluan. Lebih enak. Gitu. Daripada yang cranknya pendek 165. Tapi kan kita bukan atlet ya, Ya bener, kita juga nggak balap ya. bener. Jadi lu harus banget coba. 165 ya. By the way, salah satu pembalap terkencang di Indonesia, Abdul Soleh, setahu gua dia cranknya juga, beliau kan tingginya mungkin Nggak lebih- tinggi-tinggi nggak amat. tinggi-tinggi amat ya, lebih pendek dari gua sedikit ya. Punten A. Tapi dia pakai cranknya 175 gitu, apa 172 setengah ya? Pokoknya gue yakin di atas 170. Cuman gue lupa 172 setengah atau 175. Nah, karena dia powernya luar biasa besar. Mungkin kita Iya. harus konfirmasi, kita undang nanti Abdul Soleh ke sini. Sekalian kita tanya-tanya ya Sekalian kita gimana tanya-tanya ya, resepnya biar kencang. Oke nggak? Kemarin dia baru break record juga Iya kan. break record lagi. Break Selasaan di 24 ya kalau nggak salah. Gue lupa deh. Kalau nggak salah 24. Tapi itu rute baru. Iya, rute rute baru baru. guys. Rute baru Selasaan ada sedikit rombakan. Ya betul. Gitu lah. Oke. Nah bisa nggak sih gue bilang ya kayak kalau lu mau main cadence, orang yang suka main cadence jangan ambil crank panjang. Jadi ambilnya crank 165 aja. Tapi kalau lu senangnya main power, jarang cadence, ya udah ambilnya 172 setengah aja. Tapi kan nggak bisa bro. Lu kalau goes nanjak pasti kan ngecek juga. Ya iya sih. Nggak. Jadi memang crank shorter crank itu lebih banyak advantage-nya dibanding disadvantage-nya, ya emang betul adanya. Nah iya. Mungkin lo harus coba juga. Tapi gue dulu pernah pakai, justru awal sepedahan tuh gue pakai 165 dibanding 170. 165. Iya. Yang SI itu? Iya itu tuh 165. Gue tuh baru ngeh juga pas udah dipakai kayak. Tapi setelah gue ingat-ingat kayak lebih gampang gitu tau gak? Nah dulu kan lu lebih Putarannya. gendut, ya mungkin itu help tuh buat cadence lu gitu. Ya bener Jadi sih. nggak ketahan samcan. Walaupun ya berat juga sih kemana-mana ya anjing. Soalnya dikasih Tampilkan foto Kong yang dulu. pokoknya dikasih sprocketnya 28 kampret. Depannya 5236. Tapi sekarang pada single chainring. Iya. By the way kita mau datang satu produk Apa tuh? chainring yang tunggu aja lah pokoknya mah. Biar Nggak mau surprise ya. nge-jinx, biar Jangan, surprise. jangan. Biar surprise. Oke lanjut, minggu ini kita udah mulai coba taking questions from you guys. Biar lebih seru ya. Biar lebih seru ya, ada Q&A minggu ini. Kita Jadi- coba take satu minggu, Jadi- satu atau dua pertanyaan aja. Kalau biar kalian mau nanya, nggak usah sungkan, nggak usah ragu. Kalian bisa WA. langsung WA, langsung DM. WA ada di nomor ini. Atau enggak DM langsung aja. Gitu. Kayaknya kita tiap minggu juga ada ya bikin Q&A gitu. Iya kalian tanya aja, lihat Langsung di aja story gitu. kita. Kalau nggak mau telepon, mau apa juga boleh. Wow, telepon. Mau ngobrol-ngobrol aja juga boleh. Tapi maaf kalau emang ini Mas Kong suka slow respon, lagi jatuh cinta. Wah. Oke, pertanyaan minggu ini. Pertanyaan pertama. Coba
Apa? Coba gue tanya ya. Gue tanya. Ada yang nanya baca. maksudnya gue baca. Ada yang nanya. Sorry. Bang, gue mau baru ganti handlebar ke integrated nih. Merek Vartex Sprott. Tapi handlebar shifting jadi gas mode. Gimana solusinya ya bang? Gue pakai Groupset 105 sepeda Super 6 Evo. Solusinya ini dia gimana? ngirim sepeda, foto sepedanya sih mana ya nih? Mana tuh? Jadi dia pakai Vartex Sprott yang merek Vartex yang integrated, terus pakai Groupsetnya 105 yang mekanik di Super 6 Evo. Super 6 Evo-nya. Terus shiftingnya jadi nggak smooth. Gimana tuh? Nah karena nih kalau lu lihat, jadi handlebar integrated itu sebetulnya diciptakan bahwasanya untuk Groupset yang wireless. Setuju. Ya. Setuju. Tapi banyak banget kan orang yang Groupsetnya masih mechanical tapi gue pengen integrated karena that's the thing right now, semua integrated gitu. Apakah bijak? Ya kalau gue sih nggak akan nyaranin ya, karena satu, tapi teman gue bisa tuh bang gitu. Ya emang bisa, tapi kan nggak enak gitu shiftingnya. Karena apa? Karena lu dari Apa? handlebar coy. Bar. Nah ini ada handlebar Emonda integrated one piece. Di Karena dia dari sini tuh, lu ini dia itu by the way. Jadi shifting udah nggak usah pusing. Tapi kalau misalnya Kabel. mechanical kan semuanya kabel routing. Dia di sini ada belok, di sini belok lagi. Belum nanti di sini dia masuk ke headset. Di headset tekuk-tekuk lagi masuk ke frame sampai belakang. Shifting masih kabel yang sistemnya lu narik dengan friction terus harus release. Jadi susah untuk smooth karena dia terlalu banyak tekukan gitu. Jadi begitu dia nekuk, lu kabel harus release tapi gak akan bisa smooth gitu. Ya mungkin 1 atau 2 sepeda yang size-nya pas dan pas lekukannya pas mungkin bisa smooth. Tapi kebanyakan orang terjadi ya Nggak enak, nggak shift. Shiftingnya nggak enak aja, nggak smooth. Jadi solusinya apa? Ya ganti sepedanya. Ganti Groupsetnya. Enggak lah. Ada satu solusi mungkin. Jadi waktu lu decide buat gue udah beli nih handlebarnya. Ya lu waktu bongkar lu minta mekanik lu buat ganti juga sekalian kabelnya gitu. Nah, dicek iya. juga kabelnya. Benar. Jadi sebisa mungkin kabelnya fresh, both inner and outer, dan lu jangan beli kabel yang murah karena kabel yang mahal itu lebih licin, lebih bagus. Jadi sebenarnya bukan salah di ininya doang, tapi coba cek siapa tahu emang kabelnya udah karatan. Dan lu jangan minta cepet-cepet, bang gue mau minta nih ganti handlebar tapi 15 menit, sejam ya nanti gue balik lagi. Kagak bisa coy. Gua gibeng lu. Kagak bisa coy. Terus lu cuma pengen bayar 100.000, kagak bisa coy. Kasian ya. Kasian itu handlebar itu. Wah anjing ribet lah udah. Iya. Kecuali lu datang gue mau ganti handlebar tapi gue pakai Groupsetnya SRAM Red item gitu. Nah, itu kan nggak gampang usah mudah. ribet Itu kabelnya. kayak blip aja tiba-tiba jadi sepedanya gitu. Nah, terus ada satu solusi juga, mungkin kalau jarak dari frame ke RD kalian itu mepet banget kayak beberapa sepeda Cannondale tuh mepet banget dari keluaran kabel buat RD sampai belok ke RD. Jadi kalian tuh bisa pakai kabel Shimano, ada yang khusus yang memang dia lebih elastis. Lebih flex. Ya lebih flex buat flex. di RD. Barangnya ada yang inilah kodenya, gue juga lupa. Adalah pokoknya di Gitu. Monkey Cycle, jadi ke Monkey Cycle aja. Oke? Ya paling itu aja sih. Ya. Bro, siapa ini namanya? Lupa lagi. Siapa? Nggak nulis gue. Ya. Pertanyaan kedua. Yang kedua, Dari Radit di Raditya, Jakarta. Jakarta. Raditya Dika gitu ya? Mungkin dia sepedaan sekarang. Halo Monkey Cycle. Apakah worth it untuk upgrade ke Groupset wireless atau ya wireless di itu lah ya. Kalau dari mechanical Ultegra, berarti dia sekarang pakai yang biasa Ultegra ya. Ya. Dan kenapa harga Groupset sekarang mahal sekali sih, nggak ada otak katanya. Thank you.
Ya emang nggak pakai otak, itu kan Kasar grup banget set. lu, bro. Itu kan bukan grup set, itu kan bukan otak, itu grup set. Ini kalau Radit si botak nih gue botakin lagi nih. Jadi gimana Pak? Worth it gak menurut lu? Ya worth it sih, serius worth it walaupun harganya mahal, cuman kalau ngincer kenyamanan ya, waduh susah dilawan sih ya emangnya. Kan kita Elektrik tuh. berangkat dari mechanical ya, dulu grup set pertama gue juga 105 rim Ya. brake. Nah, Ya. Tapi emang dulu obatnya itu cuman beli kabel yang terbaik, beli jack wire. Jack wire yang paling mahal, yang licin. Jadi lebih smooth shifting. Mode shifting, itu. Nah, udah gitu ganti. By the way, Ultegra Mechanical itu best lah, one of the best group set juga. Best for value dan best for performance ya. Enak ya. Mantep lah. Emang rata-rata kalau orang baru sepedaan, gue juga pasti nyaraninnya Ultegra Mechanical. Betul, lah ya. betul. Gak ada obat lah. Upgrade pertama gue juga sebelum akhirnya mutusin buat upgrade ke Ultegra di i2. Kenapa tuh akhirnya emang Ya pengen coba. upgrade? Penasaran ya, pakai elektrik itu Dulu kayak kan bisa gimana? beli upgrade kitnya doang tuh. Upgrade kitnya doang dulu. Ini kapan ya beli? 13 juta lah pokoknya. Shifter FD RD. Gila 13 juta. 13 juta. Itu tuh Dulu juga udah mahal. 13 juta upgrade kit di saat itu tuh Ultegra yang mekanik tuh masih 7 jutaan. 7 jutaan. Itu Iya, tuh full ya, full Itu- group set itu loh. full group set. Jadi emang hampir 2 kali lipatnya ya. Tapi apakah worth it? Worth it banget menurut gue. Lu bisa shifting cuma pakai kelingking coy. Ngeri. Gile, ngeri. Worth it banget. Apalagi buat FD ya. Kalau RD kan kayak ya Iya. RD kan aman lah. FD kan kalau FYI. apalagi kalau banyak orang yang datang kabel FD-nya udah karatan lah, udah susah banget. Kadang mau servis juga kayak dua sampai tangan harus cuy. 2 tangan baru mau pindah tuh. Terus Itu dia masih sakit nanya, kenapa ya Kak? Kok saya susah pindahnya gitu. Ini bukan salah perawatan lu gak pernah dirawat sepedanya gitu. Nah, jadi wireless menurut gua worth it banget. Apalagi sekarang kayak 105 aja udah di i2. Bener, semua udah dia itu. Terus kan sekarang teknologinya kan udah digeser semua ke dia itu kan. Kayak frame-frame pun sekarang udah gak bisa yang Kayak pakai electronic mekanik. only. Kalau electronic only gitu. Terus SRAM rival aja, Iya, SRAM rival. Apex aja udah wireless. Oh iya, apa gede? Iya. Bukannya rival. Kalau di kemarin gue lihat video sih di Ada Apex cuman 760-an US dollar ya. Berarti berapa kurang lebih? 760. Ya, mungkin. Ya, Kali ya itulah. Males ngitung. sorry kita bersepeda bukan Maaf. profesor. Nah, tapi ya Hmm. kan lu sering goes ultra cycling. Bacot. Gimana nih kan orang banyak yang aduh tapi nanti baterainya habis di jalan. Aduh tapi nanti gimana kalau tiba-tiba nggak bisa shifting. Gimana menurut? Kalau gue sih ya kalau lu sepedaan jauh juga kan lu pasti bawa kabel casan biasanya tuh tau gak? Jadi Iya, kasih juga sih. minimal bawa power bank. Jadi kalau apa-apa ya colok aja. Apalagi kan kalau SRAM kan si itunya kan kecil banget ya. baterainya. Tinggal Tapi Shimano yang baru juga. iya Oh, tapi makanya yang XT yang baru ya. pokoknya TRX baru. semuanya tuh ringkas banget lah kalau mau elektronik tuh semuanya udah didukung banget. Apalagi buat ultra tuh kayak gue pengalaman nih ya. Ini pengalaman saksi nih. Ini 3 jari ini lo tau gak? 3 jari ini tuh gara-gara mindahin FD coy. Jadi gue tuh udah pasang race bar. Jadi kalau misalkan datar tuh bisa aman gitu ya. Bisa nggak apa CTS ya? Apa sih? Yang carpal tunnel syndrome. Iya, biar nggak semutan apa. Bener tuh berhasil. Ternyata bukan ininya yang bermasalah. Kan biasa kan orang-orang di sini sampai nggak bisa gerak. Waktu itu si Alvin pegang sumpit nggak bisa lepas. Ternyata masalah gue bukan di sana, di sini. Kenapa? Ya pasti jelas lah gara-gara mindahin FD. Apalagi coba kalau bukan itu. Iya. Ya gitu. Jadi worth it banget lah. Worth Tapi it mungkin lah. itu harus ada satu video lagi yang ngebahas. Ya, gue juga lagi nungguin banget tuh SRAM baru. Ya. Rival baru, Force baru. Tolong Kita dong, review. Tolong kapan dong SRAM, datang? SRAM Indonesia boleh kali kirim-kirim buat review. Gila ditanya berapa kali udah 3 kali 4 kali nanya ada nggak
belum ada. Bisa PO nggak? Masih belum bisa. Ya. Tolong dipercepat. Mau coba, penasaran. Segitu aja buat minggu ini. Jadi gue juga belum tahu programnya apa, tapi setiap kita video kita bakal nge-highlight satu sepeda kali ya. Satu sepeda, mau itu sepeda gua, mau itu sepeda siapapun lah, mau itu mungkin yang servis kalau kebetulan ada. Kalau menurut kita worth it buat di sini, atau kalian juga mau kirim foto sepeda kalian buat kita roasting atau buat kita nilai, kirim aja ke sini, Instagram atau email boleh. Oke, minggu ini kita mau highlight kali ini ada sepeda Look Colnago KG86. Apa nih? Bernard sepeda apa Hinault. nih? Jadi ini salah satu sepeda karbon pertama yang dipakai balap sama Bernard Hinault. Kok ini kita jadi nggak enak gini? Bernard Hinault. Ini habis dirakit kemarin dipakai Pak Fitra Tara buat acara vintage itu. Apa acaranya ya? Gue lupa lagi namanya. Le Pedale. Jadi dia pakai sepeda ini, lu bayangin muter. Apa ya, aduh gua lupa. Sawit muter atau apa? Ranca Halong itu. Dia pakai sepeda ini. Wah kacau lah Tara. Ini dirakit pakai Campy. Masih 10 speed. Campy. Terus ini ada aja FD-nya nih. Ternyata ini single chainring. Emang gila sih Patara ya. Ini tuh single chainring. Iya sih. Terus ngapain dia pasangin? Oh biar nggak jatuh kali ya? Iya kayaknya biar. Karena itu kan chainringnya kan chainring double. Oke. Wah sinting juga doi muter pakai single. Ya emang 53 lagi. Gila. Group set Campagnolo Record, wheel set Corima, ini masih tubular. Ini sepeda karbon pertama. Keren banget. Sepeda. Jadi engkong buyut para sepeda-sepeda karbon ini. Look. Kaget 8. Oke, thank you guys. See you on the next video. Don't forget to like, share, subscribe. Kalau mau tanya-tanya jangan lupa ya. Bye-bye. Bye.